Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi wa Asmaul Husna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Sampai kepada Al-Khatimah atau sebagian daripada Al-Khatimah penutupan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini ingin menjawab syubhat ahli bid'ah, ahli kalam yang mereka mengatakan bagaimana kalian menvonis kelompok Al-Asy'ariyah itu sesat, padahal pendirinya adalah imam yang masyhur, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada kesempatan yang lalu sudah dijawab bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam fase akidah melewati 3 tahapan. Fase Mu'tazilah karena terpengaruh dengan ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai sampai beliau menjadi istilahnya pendekarnya Mu'tazilah, dai-nya Mu'tazilah. Namun alhamdulillah beliau bisa keluar dari ajaran Mu'tazilah. Tapi belum sampai ke Ahlussunnah. Fase yang kedua yaitu mengikuti ajaran Al-Kullabiyah, yang ini sekarang dipakai oleh para pengikutnya. Ini sekali lagi, fase yang kedua, beliau masih belum ahli sunnah wal jamaah sepenuhnya. Beliau terpengaruh dengan ajaran Al-Kullabiyah yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya. Kemudian beliau fase yang terakhir yaitu fase ahli sunnah wal jamaah, dan beliau sebutkan taubat beliau dari ajaran-ajaran sesat yang 2 tadi dengan menulis buku-buku akidah, diantaranya Al-Ibana an Usuli Ad-Diyanah. Ini sudah kita tunjukkan kepada antum. Ini kitabnya meskipun sekali lagi mungkin banyak yang lebih bagus dari segi penerbitannya, namun ini salah satu yang kita dulu punya yang lebih bagus, cuma tidak tahu dipinjam siapa, nggak balik. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga sudah kita sampaikan, beliau punya kitab-kitab yang lain yang menyatakan taubatnya beliau dari ajaran-ajaran yang 2 tadi, yaitu Risalah ila Alif Thaghar, Risalah ila Ali Al-Thaghar. Demikian pula dalam kitab beliau Maqalatu Islamiyin. Beliau membahas di dalam kitab ini kelompok-kelompok sesat. Ini buku beliau berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat. Jadi salah satu referensi ulama Ahlussunnah yang berkaitan dengan
kelompok-kelompok sesat atau sekte-sekte sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ada 2 jilid ini. Jilid yang pertama di akhir-akhir ini beliau membahas tentang hikayah atau ringkasan dari ucapan ashabul hadis wa ahli sunnah. Ya, hikayah hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah. Dan beliau menyatakan di akhir bab itu beliau berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini menunjukkan beliau di akhir hayatnya berpegang teguh dengan akidah salaf ashabi al-hadith. Dan itu juga yang beliau sampaikan di kitab Al-Ibanah, seperti yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, kita baca ucapan Syekh, "Tsumma dzakkara rahimallah usulan min usulil mubtadi'ah." Imam Abul Hasan Asy'ari menyebut beberapa prinsip-prinsip ahli bid'ah dan beliau pun membantahnya. Kemudian beliau berkata, fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, qad ankartum qaulal mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah fa'arifuna. Itu bacanya fa'arifuna. Kalau ada yang berkata, kalian, yaitu Abul Hasan Asy'ari, kalau kalian telah mengingkari ucapan kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, kelompok Al-Haruriyah, yaitu kelompok Al-Khawarij. Dinamakan kelompok Al-Haruriyah karena waktu mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka bermarkas di tempat namanya Al-Harura di daerah Irak sana. Makanya dinisbatkan kepada tempat itu Al-Haruriyah. Namun intinya di situ kelompok Khawarij. Kalau sekarang teroris. Kalian mengingkari ucapan Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Haruriyah, dan Rafidah, dan Murji'ah. Fa'arifuna. Sekarang sebutkan kepada kami, qaulakum, ucapan kalian, wahai Imam Abul Hasan Asy'ari. Alladzi bihi taqulun, yang dengannya engkau berkata, wa diyanatukum allati biha tadinu, yang kalian berpegang teguh dengannya. Qila lahu, maka dijawab, ini jawaban Imam Abul Hasan Asy'ari, apa mazhab beliau dalam masalah akidah. Apa akidah beliau yang terakhir? Beliau mengatakan, qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, ucapan kami yang kami berpegang teguh dengannya, yaitu at-tamassuk, berpegang teguh dengan kitab Rabbina, berpegang teguh dengan kalam Allah, Al-Quranul Karim, wa bi sunnati nabiyina, dan dengan sunnah Nabi SAW, wa maruya anis sahaba wa tabi'in, wa a'immatil hadith. Dan juga yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, imam-imam ahli hadith. Ini manhaj Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Al-Quran, As-Sunnah yang sahih tentunya dengan pemahaman para as-salafus shalih. Inilah dakwah salafiyah yang didengungkan juga oleh Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini sekali lagi akhir marhalah fase manhaj dan akidah beliau. Beliau berakidah sebagaimana Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus shalih. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Kami berpegang teguh dengannya. Wa bima kana yaqulu bi Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal nadarallahu wajhah. Demikian pula kami berpegang teguh dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang punyanya Abu Abdillah, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal itu bukan bapaknya Imam Ahmad, itu kakeknya. Ya. Orang tuanya bapaknya Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Namun dalam bahasa Arab, kebiasaan orang Arab biasa. Langsung dinisbatkan kepada kakek ataupun yang lebih di atasnya. Ini suatu yang biasa. Makanya jangan keliru. Ayahnya Imam Ahmad itu Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nadarallahu wajahahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala masubatahu qailun. Kami juga berpegang teguh
dengan ucapan, keyakinan, akidah, mazhab, manhaj, akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Nahnu qailun waliman khalafa qawlahum mujanibun. Dan kami menyelisih orang-orang yang menyelisih ucapan Ahmad dalam masalah akidah. Li'annal imamul fadil wa ra'isu al-kamil. Karena beliau adalah imam yang mulia dan rais yang sempurna. Meskipun di sini kalimat sempurna perlu diluruskan, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, Imam Ahmad merupakan al-qudwah, suri toladan, terutama dalam berpegang teguh dengan akidah sahihah. Makanya beliau, Imam Ahmad, digelar dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan karena beliau maksum dari kesalahan, tidak. Akan tapi, bagaimana beliau berpegang teguh meskipun nyawa taruhannya, meskipun disiksa, meskipun diberikan berbagai macam cobaan dan ujian ketika berpegang teguh dengan akidah Al-Quran kalamullah. Makanya ada ulama mengatakan innallaha yansuru hadza din birrajulain. Allah menolong agama ini lewat dua manusia, lewat dua orang. Di Abi Bakar di Yaumar Riddah, lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang murtad, dan wabi Imami Ahmad fi yaumil mihnah, dan lewat perantara Imam Ahmad ketika fitnah khalqi Al-Quran. Sekali lagi, ini akidahnya, manhajnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir, yang diselisihi oleh orang-orang yang sekarang mengaku pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan ini ada di bab kedua, ada di bab kedua dari kitab Al-Ibanah. Yang punya kitab nanti bisa dilihat ucapan yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Saifuddin itu ada di bab yang kedua, bab yang kita beri tanda. Kemudian setelah itu beliau langsung menyebutkan akidah Ahlussunnah, di antaranya wa annallaha mustawin ala arsyihi. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, Allah istiwa di atas arsy. Ini ucapan yang diucapkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari di dalam kitabnya Ibana, dalam kitabnya Risalah ila al-Thaghar, dan kitabnya Maqalat Islami. Namun sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru. Kebenaran akidah Imam Abul Hasan Asy'ari yang terakhir itu seperti matahari di siang bolong terang benderang. La takhtafi ila alal umyan, tidak tersembunyi kecuali bagi orang-orang yang buta matanya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, jelas dengan bukti-bukti yang nyata bagi yang masih punya mata hati, punya fitrah yang salimah, Imam Abul Hasan Asy'ari itu telah rujuk bertobat dari madhab akidah Al-Mu'tazilah dan juga Al-Kullabiyah, dan beliau mengakhiri hidupnya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, dan juga imam-imam Ahlussunnah yang lain. Kemudian Syekh Muhammad bin Saifuddin berkata, "Tsumma asna alaihi bima azharallahu ala yadihi minal haqq." Imam Abul Hasan Asy'ari memuji Imam Ahmad karena beliau betul-betul berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, dan dengannya Allah menampakkan kebenaran. Seperti yang kita ketahui bersama dalam sejarah, Imam Ahmad dipenjara, disiksa, bahkan pernah dicambuk sampai pingsan. Beliau disiksa karena berpegang teguh dengan akidah Al-Quran kalamullah. Sedangkan tiga khulafa, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathid, mereka semuanya berpegang teguh dengan akidah Al-Quran makhluk karena terpengaruh dengan dai-dai penyesat umat, dai-dai kelompok Jahmiyah Mu'tazilah seperti Ahmad bin Abi Du'ad. Ini sekali lagi, Imam Ahmad bin Hanbal dipuji oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa dzakara thubuta sifat. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan tentang penetapan sifat-sifat Allah seperti akidahnya Imam Ahmad, seperti akidahnya
4 imam mazhab menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa ditakwil-takwilkan, dan tidak diingkari. Yang kita sampaikan tadi, beliau menyebutkan sifat istiwa yang diingkari oleh para pengikutnya sekarang. Ini bedanya Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Al-Asy'ariyah sekarang ini. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, masail fil qadar, tentang masalah iman kepada takdir, atau kalau ringkasnya beliau menjelaskan tentang 6 rukun iman, tentang akidah al-islamiyah, yaitu 6 rukun al-iman, wa syafa'ah, demikian pula tentang syafaat, wa ba'dus sam'iyat, dan berkaitan dengan hal-hal yang gaib, asam'iyat, yang hanya berdasarkan asama, dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa qarara dzalika bil adillatin naqliyah wal aqliyah. Dan Imam Abul Hasan Asy'ari mendasari pembahasan-pembahasan tadi dengan dalil nakal Al-Quran dan Sunnah, demikian pula al-aqliyah, dalil al-aqal. Wal mutaakhirun alladzina yantasibun ilai akhadhu bil marhalati tsaniyah min marahil aqidatihim. Adapun para pengikut Abul Hasan Asy'ari sekarang yang menisbatkan diri kepada beliau, sebetulnya mereka mengambil berpegang teguh dengan fase kedua dari akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu fase akidah kullabiyah. Wa tazamu tariqat ta'wil, dan mereka berpegang teguh dengan ta'wil. Mereka punya slogan kullu nassin auhama fihi at-tashbih awilhu au fawid warum tanziha. Ini slogannya kelompok Asy'ariyah sekarang. Setiap nas Al-Quran dan hadis yang kelihatannya mengarah kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, ini versi otak mereka, akal mereka yang penuh dengan kotoran tashbih. Kata mereka, setiap nas, ayat, atau hadis yang menyebutkan sifat Allah, yang kata mereka itu akan mengarah kepada tashbih, maka awilhu, takwilkanlah. Tangan ditakwilkan dengan al-qudrah, kekuasaan. Istiwa di sama, takwilkan dengan istaula, menguasai. Au fawidhu, atau tafwidkan. Serahkan maknanya kepada Allah. Dan niatkan untuk mensucikan Allah. Ini mazhabnya ahli kalam dari kelompok al-Asy'ariyah. Kalau tidak takwil, ya ditafwid. Ahli sunnah, seperti yang diwakili oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, jauh dari hal tersebut. Wal tazamu tariqat ta'wil fi amati sifat. Mereka berpegang teguh dengan metode takwil dalam masalah sifat-sifat Allah. Walam yusbitu illa sifat asaba al-madhkura fi hadal bait. Dan mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari di akhir hidup beliau. Namun kelompok Asy'ariyah sekarang hanya menetapkan 7 sifat saja seperti yang tercantum dalam bait ini. Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu, wal iradatu, was sama, wal basar. Sifat kehidupan, sifat ilmu, sifat al-qudrah, kekuasaan, sifat al-kalam, sifat iradah, atau sifat iradah, ya, kehidupan, ilmu, kekuasaan, al-kalam, iradah, kehendak, as-sama, pendengaran, dan ketujuh, penglihatan. Itu 7 sifat yang mereka tetapkan. Kemudian kata Syekh, ala khilafin bainahum wa baina ahli sunnah fi kaifiyati isbatiha. Meskipun demikian, cara menetapkan 7 sifat ini juga berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun hasilnya sama, tapi beda manhajnya, beda metodenya. Apa bedanya? Kalau Asy'ariyah menetapkan 7 sifat ini berdasarkan akal. Kata mereka, karena 7 sifat ini sesuai dengan akal mereka. Yang lain nggak sesuai, mereka takwilkan. Manhaj Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah mengatakan
kita menetapkan 7 sifat ini dan juga yang lainnya karena ada dalilnya, karena ditetapkan oleh Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kata para ulama, kalau sudah salah caranya, meskipun hasilnya juga sama dengan ahli sunnah, tetap salah. Karena apa? Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beribadah tidak mengikuti ajaran Rasul, dan ajaran Rasul ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga innamal a'malu bin niat. Niat mereka bukan ittiba al-kitab wa sunnah. Niat mereka ittiba al-aqal. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di akhir-akhir kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan la takun mimman ittabal haqqa idza wafaqa hawa. Jangan engkau mengikuti hawa, jangan engkau menjadi orang-orang yang mengikuti kebenaran kalau sesuai dengan hawa nafsu. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu, tidak diikuti. Seperti contohnya, kalau penentuan awal Ramadan, ya, Ahlussunnah mengatakan sumu li ru'yati, sebagaimana kata Rasul, menentukan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan cara al-hisab. Seandainya pun dua-duanya sama hasilnya, tetap yang mengikuti cara hisab salah. Ya, karena apa? Tidak mengikuti metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di sini, meskipun sama-sama menetapkan 7 sifat ini, cuma beda cara penetapannya. Ahlussunnah menetapkan 7 sifat ini berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Kalau mereka karena berdasarkan akal, karena cocok dengan akal mereka. Itu pun kata para ulama ada perincian lagi, perbedaannya lagi. Contoh, mereka menetapkan sifat al-kalam bagi Allah. Tapi beda makna kalam menurut Ahlussunnah dengan al-kalam menurut Asy'ariyah. Al-kalam menurut Ahlussunnah adalah bisautin yusma wa bi harfin yukta. Kalam Allah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Kalam Allah semuanya, ya, bukan hanya Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagian daripada kalam Allah. Kalam Allah itu bisautin yusma. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa mendengarkan suara Allah. Demikian pula yang lainnya. Bahkan dalam hadis tentang hari kiamat, kata Rasulullah SAW, wa yunadi bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman yasami'ahu man qaruba. Allah nanti akan menyeru di hari kiamat dengan suara, kata Rasul. Jelas dalam hadis yang sahih, bisautin, dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Ini akidah Ahlussunnah. Asy'ariyah tidak mengatakan demikian. Asy'ariyah mengatakan kalamullah itu al-ma'nal qa'im bin nafsi. Al-ma'nal qa'im artinya itu hanya bisikan hati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara dengan malaikat Jibril misalnya, kata mereka Allah berbicara bukan dengan suara, namun ketika itu Jibril paham apa yang Allah inginkan. Ini kata para ulama bentuk pelecehan kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak berbicara, karena namanya bicara itu dengan suara. Kalau tidak dengan suara artinya bisu. Na'udzubillah min dzalik. Mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang bisa bicara, jatuh ke dalam, ya, lari kepada penyerupaan Allah dengan makhluk yang bisu. Lebih dahsyat lagi. Ini sekali lagi beda manhaj dalam penetapan 7 sifat ini antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah dan juga perincian sifat-sifat tasawuf. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wa lamma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma qila fi sya'nil Asy'ariyah min Majmu' Fatawa, beliau berkata, wa muradum al-Asy'ariyah alladzina yanfuna asifat al-khabariyah. Beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang Asy'ariyah, yang dimaksud dengan Asy'ariyah ini adalah Asy'ariyah yang mereka mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari di fase yang kedua.
Jadi dibedakan antara pengikut setia Abul Hasan Asy'ari di akhir hayat beliau dengan yang mengikuti beliau di fase kedua, di fase akidah Al-Kullabiyah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa muradum, ya, yang dimaksud oleh para ulama dengan Asy'ariyah yaitu mereka-mereka yang menafikan sifat al-khobariyah. Sifat khobariyah itu seperti sifat wajah, sifat aliyat, ya, sifat wajah, sifat tangan yang hanya bisa ditetapkan lewat nas, tidak bisa lewat al-aql. Itu namanya sifat al-khobariyah. Hanya bisa lewat jalan al-khobar, yaitu wahyu al-ilahi. Wa amma man qala minhum bi kitabil ibana. Adapun orang-orang yang mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah alladzi sannafahu al-Asy'ari fi akhir umrihi wa lam yadhhar maqalatun tunaqidu dzalik atau lam yudhhir maqalatan tunaqidu dzalik fa hadza yu'addu min ahli sunnah. Adapun yang mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana yang beliau tulis di akhir hidupnya dan orang itu tidak menampakkan ucapan yang menyelisih hal tersebut, maka dia tergolong dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah yang asli, yang sejati, yaitu yang mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari di fase akhir hidup beliau, bukan di waktu beliau mengikuti ajaran Al-Kullabiyah. Nah, meskipun sudah kita sampaikan, tokoh-tokoh mereka sekarang ini atau pengikut Imam Al-Asy'ari mengingkari kitab Al-Ibana. Itu karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini kebiasaan mereka. Jangankan ucapan ulama, jangankan bukunya ulama, hadis Rasul saja mereka tolak kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Entah ditolak lafadznya dengan mengatakan hadisnya tidak sahih, atau mengatakan hadisnya ahad, tidak bisa dipakai untuk akidah, atau mereka tolak maknanya dengan mereka takwilkan. Itulah ahlu al-kalam, pintar bersilat lidah. Wa qala qabla dzalik, beliau Syekhul Islam rahimahullah berkata sebelum pembahasan tadi, wa amal asy'ariyah fa aksu haula wa qauluhum yastalzim at-ta'til. Adapun Asy'ariyah yang di fase kedua, ucapan mereka yastalzimu ta'til. Ucapan mereka, ucapan Asy'ariyah di fase yang kedua, itu melazimkan adanya ta'til, pengingkaran, peniadaan terhadap sifat-sifat Allah. Mereka hanya menetapkan 7 sifat saja, yang lainnya banyak mereka tiadakan, mereka takwilkan atau mereka tafwidkan. Wa anna la dakhilal alam wala kharijah. Kelompok Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar. Ini ajaran yang bingung, sebagaimana Mu'tazilah, di manzilah baina al-manzilatain. Atau kalau mereka sekarang bahasanya Allah tidak di ruang dan tidak di waktu. Ini meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalil tentang Allah fis sama, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil. Cuma tadi, innaha la ta'mal basar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Meskipun terang beneran kebenaran itu, namun kalau sudah mata hati buta, tidak bisa melihat terang benderangnya kebenaran tersebut. Wa kalamu ma'nan wahidun. Ini yang kita sampaikan tadi, salah satu perbedaan antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah dalam penetapan kalam, bukan hanya masalah metodenya, bukan masalah makna kalam itu sendiri. Mereka juga mengatakan kalamullah itu maknan wahid. Apa maknan wahid? Dari ucapan Allah itu satu kesatuan. Kalau istilah mungkin kita agak dalami sedikit, sifatul kalam kata para ulama, kalamullah itu qadimun nau' hadithul ahad. Kalau antum menemui ucapan ini dalam beberapa kitab-kitab akidah ulama salaf, ini pemahamannya, sifat Allah itu ada yang qadimun nau'. Qadimun nau' artinya nau'nya itu qadim.
jenisnya, asalnya itu sudah ada sejak dahulu kala. Seperti sifat kalam, kalamullah. Allah sejak dahulu tersifati dengan sifat kalam. Allah lam yazal wa la yazal muttasifan bil kalam. Sifat seperti zatiyah. Ya. Atau sifat zatiyah. Tapi kapan Allah berbicara? Ini tergantung dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan sifat fi'liyah. Jadi sifat kalam, menurut ulama ahlussunnah, dari satu sisi, asalnya itu qadim, azaliyun, sejak dahulu kala, zatiyun. Namun dari sisi yang lain, kapan Allah berbicara, itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah berkehendak berbicara dengan malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, Allah berbicara dengan malaikat. Namun ketika Allah berkehendak mau berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Tentunya kalamullah dengan malaikat berbeda dengan kalamullah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini yang harus dipahami. Kalamullah dari satu sisi sifat dzatiyah, qadimun nauknya qadim, azaliyun. Sudah ada sejak dulu kala. Allah itu tersifati dengan sifat kalam. Karena kalau Allah tidak tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu, artinya Allah bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu bertentangan dengan rububiyah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan tentang berhala-berhala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, fas'aluhum in kanu yantikun. Ketika sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim patung-patung berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim mengejek mereka, mengejek Tuhan mereka, sesembahan mereka. Tanya kepada berhala-berhala kalian, Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan kalian, jika mereka bisa bicara. Artinya yang tidak bisa bicara tidak berhak untuk disembah. Allah sejak dahulu kala, azaliyun, mutasif bil kalam, tersifati dengan sifat kalam. Tapi kapannya Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Ini sifat fi'liyah. Jadi saya ulangi lagi, sifatul kalam, qadimun nau' hadithul ahad. Qadimun nauknya sudah qadim, sudah ada sejak dahulu kala. Tapi kapan Allah berbicara? Hadithul ahad. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Insyaallah bisa dipahami. Adapun kelompok Asy'ariyah, mereka mengatakan kalamullah itu qadim. Tidak mengimani sifat fi'liyahnya tadi. Kapan Allah berbicara? Makanya mereka mengatakan kalamullah itu maknan wahid. Allah berbicara dengan malaikat sama dengan berbicara dengan Nabi Musa. Makanya dikatakan di sini makna ayatil kursi, makna ayat kursi dengan ayat ad-dain, utang piutang, ayat Taurat dan Injil itu satu. Karena mereka nggak mengimani tadi sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, meskipun sama-sama Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat kalam, Asy'ariyah juga mengatakan Allah punya sifat kalam, tapi beda dari segi manhajnya, dari segi perinciannya. Ini harus kita pahami. Ya, makanya salah satu pembahasan yang terpanjang dalam bab tauhid asma wa sifat yaitu masalah sifat al-kalam. Banyak perincian-perinciannya. Makanya yang menyelisih Ahlussunnah dinamakan ahlul kalam. Salah satu sebabnya karena mereka menyimpang dalam masalah kalamullah. Nah, kemudian kata beliau, wa hadza ma'lumul fasad bid-darurah. Kalau ada yang mengatakan kalamullah itu hanya satu, ayat kursi maknanya sama dengan ayat utang piutang, sama dengan Taurat dan Injil, ini jelas kesesatannya, jelas kerusakannya. Ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala Tirmidzi Ibnu Qayyim fi Nuniyah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya An-Nuniyah. An-Nuniyah itu kumpulan qasidah, syair-syair, bait-bait puisi ilmiah yang berkaitan dengan al-aqidah. Ini buku judulnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Jadi judul lainnya itu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fil intisar lil firqatin najiyah.
Nama lainnya Al-Qasidah An-Nuniyah. Dinamakan Qasidah Nuniyah karena terakhirnya itu dengan An-Nun. Seperti yang kita sampaikan tadi, Al-Haqqu Syamsun wal Uyunu Nawadiru la takhtafi illa alal umyani. Nanti akan juga dibahas ucapan beliau tentang takfir. Al-kufru haqqallahi thumma rasulihi bin nasi yasbutu la bi qauli fulani. Akhirnya nun, makanya dikatakan Qasidah Nuniyah. Akhirnya dengan nun. Ini kitab Qasidah Nuniyah dengan tahqiq Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Ini bagus kalau antum punya, karena Syekh Ali bin Hasan itu memberikan syakal, jadi tidak salah kalau membacanya. Ini bait puisinya, kalau antum hafal, Masya Allah. Ini bait puisi, bukan puisi-puisi cinta ya, ini puisi akidah. Bait syairnya di sini sampai 5.837. Kalau antum hafal, wah Masya Allah. Ini sampai bait puisi 5.837. Ini matannya, ya. Langsung puisinya beliau, qasidah beliau. Qasidah Nuniyah, judulnya Al-Kafiyah Syafiyah fil Intisar lil Firqatun Najiyah. Dengan tahqiq Syekh Ali bin Hasan dan juga disakali oleh Syekh Ali bin Hasan. Nah, yang dinukil di sini itu syarahnya, penjelasannya. Kalau tadi bait-baitnya saja, ada syarahnya. Ini yang saya punya, Khalil Harras atau Dr. Muhammad Khalil Harras, yang saya punya ada dua jilid. Ini bagus sekali juga, karena ada syarahnya, bukan sekedar bait puisi. Jadi menggabungkan dua-dua tadi. Antum punya yang matannya Syekh Ali bin Hasan tadi dengan tahqiq Syekh Ali, kalau di sini tidak ada sakalnya. Kalau untuk kita terkadang susah, ya, sakalnya ini penting sekali. Ya, mana subjek, mana objek, penting sekali untuk dipahami. Nah, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nuniyah dengan syarah Muhammad Khalil Harras, wa'lam bi anna tariqahum aqsut tariqil mustaqim liman lahu ainani. Ketahuilah, metode kelompok Asy'ariyah di fase yang kedua tadi itu menyelisihi jalan yang lurus, menyelisih siratal mustaqim, karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Liman lahu ainan, bagi yang punya dua mata. Itu pun yang sehat mata batinnya. Kalau mata kepalanya sehat tapi mata batinnya rusak, sakit, tetap tidak bisa melihat kebenaran. Sampai beliau mengatakan juga, fa'jab li umyanil basairi absaru kaunal muqallidi sahibal burhan. Ini sekedar nasihat saja. Kalau untuk talibul ilmi itu selayaknya juga mencintai sastra Arab. Meskipun istilahnya tidak harus seperti para penyair yang luar biasa lah. Cuma paling tidak ada kecintaan terhadap sastra Arab. Karena kitab-kitab para ulama itu banyak menukil bait-bait syair. Bait-bait syair ini sangat indah sekali, apalagi berkaitan dengan akidah wal manhaj. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'jab li umyanil basair. Hendaklah seseorang itu merasa heran terhadap orang-orang yang buta matanya atau mata hatinya. Mereka absaru kaunal muqallid sahibal burhan. Orang yang buta mata hatinya itu mereka mengklaim, mereka meyakini ikut tokoh mereka, artinya taklid, dianggap orang yang punya ilmu. Artinya membalikkan fakta. Orang yang jahil dianggap punya ilmu. Yang punya ilmu dianggap jahil. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang buta matanya juga demikian. Mengira bahwasanya orang yang taklid itu yang memiliki ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin karena gelar doktornya, gelar MA-nya dan seterusnya, dianggap wah punya ilmu, padahal jahil kuadrat. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sebagaimana juga kata penyair yang lain, al-a'ma yakudul a'ma.
Ada ungkapan penyair, orang buta nuntun orang buta. Ya. Tokohnya buta mata hatinya, yang mengikuti pengikutnya juga buta mata hatinya. Apa yang terjadi? Istilahnya nyemplung got. Ya, antum bisa bayangkan orang buta nuntun orang buta. Bisa nabrak kereta. Na'udzubillah min dzalik. Nabrak dinding. Wara'au bitaklidi aula min siwa. Mereka, kelompok Asy'ariyah dan Ahlul Bidah dan yang mengikuti jejak mereka mengira, meyakini taklid itu lebih baik daripada ittiba. Na'udzubillah min dzalik. Bi ghairi ma basarin wala burhan, tanpa ilmu, tanpa bukti, tanpa keterangan. Wa'amu anil wahyain, mereka buta mata hatinya, mata kepalanya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itlam yafhamu ma'nahuma, ketika mereka tidak memahami makna Al-Quran dan Sunnah, ajaban lidil hirman, sungguh aneh orang-orang yang dicegah dari memahami qala Allah wa qala Rasul, dari mengetahui kebenaran, padahal kebenaran itu terang benerang. Makanya jangan istilahnya takjub dulu dengan orang-orang yang mengatakan manhaj itu jelas, kebenaran itu jelas. Ya, kok katanya jelas tapi kok menyimpang. Berarti mata hatinya yang buta. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Ahlus Sunnah tidak mudah terpengaruh dengan slogan-slogan propaganda, namun lihat hakikatnya, terutama hakikat akidahnya, manhajnya, bukan slogan-slogannya yang ya di medsos. Nah, waqala Syekh, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, berkata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, al-mufassir al-lughawi, beliau ini luar biasa spesialisnya. Selain masalah tafsir, masalah usul, masalah atau usul fikih, usuli, dan juga al-lughawi, ahli bahasa. Beliau berbicara tentang masalah tafsir surat Al-A'raf, tentang Ar-Rahman al-'arsy istawa. Beliau mengatakan, i'lam annahu ghalata fi hadza khalqun la yusakat rotan minal mutaakhirin. Ketahuilah, banyak orang-orang yang keliru dari orang-orang zaman sekarang. Fazamu anna dhahir al-mutabadir as-sabiq ilal faham min ma'nal istiwa wal yad mathalan fil ayatil qur'aniyah huwa musyabahatu sifatil hawadith. Orang-orang itu, terutama ahli kalam, Asy'ariyah, yang kita katakan tadi, yang ikut Imam Abu Asy'ari di fase yang kedua, mereka mengira atau mengklaim bahwasanya dohirnya nas, ayat atau hadis itu dohirnya, kata mereka, menyerupai sifat-sifat al-hawadith. Al-hawadith ini maksudnya al-makhluk. Ya, al-hawadith maksudnya adalah al-makhluk, karena mereka hadithun ba'la alam yakun. Mereka baru tercipta, sebelumnya tidak ada. Kelompok ahli kalam, mereka ketika melewati ayat-ayat tentang sifat istiwa, sifat tangan, mereka memahaminya, wah ini dohirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika mereka melewati ayat baliyadahuma besutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentak, yang terbetik dalam benak mereka, kalau kita tetapkan Allah punya tangan, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, maka harus ditakwil. Tangan artinya al-qudrah, kekuasaan. Itu kekotoran otak mereka yang penuh dengan at-tashbih. Kalau kita menetapkan Allah itu istiwa tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Nah itu. Mereka mentakwilkannya karena sudah ada kotoran atau virus at-tashbih dalam benak mereka. Wa qalu yajib alaina an nasrifahu an dhahiri ijma'an. Maka kata mereka, ahlul kalam, wajib bagi kita untuk memalingkan dari dhahirnya secara ijma'. Ijma'nya mereka, bukan ijma' ahli sunnah, bukan ijma' kaum muslimin. Ini sekedar klaim saja tanpa bukti.
Sedangkan Imam Abu Hasan sendiri di akhir hayat beliau mengikuti penetapan Ahlus Sunnah terhadap sifat-sifat Allah tanpa at-ta'wil. Kemudian kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, wala yakhfa ala adna aqil anna haqiqata ma'na hadzal qaul anna Allah wasafa nafsahu fi kitabih bima dhahiru al-mutabadir minhu as-sabiq ila al-fahmi al-kufru billahi ta'ala. Tidak tersembunyi bagi orang yang punya sedikit akal sehat bahwasanya ucapan mereka atau kelaziman ucapan mereka yang mengatakan dohirnya nas ayat atau hadis tentang sifat Allah itu tasbih. Saya ulangi lagi, mereka mengatakan dohirnya ayat hadis tentang sifat Allah itu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa konsekuensi di balik ucapan mereka ini? Yaitu menyatakan secara langsung atau tidak langsung, sengaja tidak sengaja, mereka mengatakan dohirnya ayat atau hadis itu kufur akbar. Na'udzubillah min dzalik. Atau kalau lebih lugasnya, jelasnya mengatakan orang-orang yang tadi mentakwil sifat-sifat Allah dalam ayat atau hadis mengatakan dohirnya ayat, dohirnya hadis tentang sifat Allah itu kufur akbar. Atau bahasa lainnya Allah dan Rasulnya menyeru di dalam ayat atau hadis kepada kekufuran akbar. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan terbentang, mereka mengatakan Allah mengatakan ucapan kufur. Ini kelaziman ucapan mereka. Kalau tidak demikian, ngapain mereka mentakwilkan? Jadi sekali lagi, mereka secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, menuduh Al-Quran itu isinya kufur akbar. Menuduh sabda Rasul atau hadis Rasul, sunnahnya Rasul, itu kufur akbar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah kita lewati, Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kok dikatakan isinya, dohirnya itu kufur akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagi yang masih punya akal sehat, akan memahami bagaimana kesesatan, penyimpangan orang-orang itu. Wal qaul fi bima la yaliqu bi jalla wa ala. Atau mereka atau ucapan mereka tadi konsekuensinya bahwasanya Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan ucapan-ucapan yang tidak layak baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mengatakan Rasul berbicara tentang sifat Allah yang tidak layak bagi Allah. Ini tuduhan yang keji kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tidak berakhlak kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak berakhlak itu mereka. Nah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, ini masih ucapan beliau panjang lebar. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dia berkata, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul yang telah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad al-Dzikra, Al-Qur'an, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Lam yubayyin harfan wahidan min dalik ma ijma' man yu'tabbi minal ulama ala annahu sallallahu la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan an waqtil hajat. Mereka dengan ucapannya tadi seolah-olah menuduh Rasul tidak menjelaskan apa yang benar dari makna tangan itu. Ketika mereka mengatakan makna tangan itu adalah Al-Qudrah. Kenapa? Karena kalau ditetapkan secara zahirnya tangan Allah, berarti itu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu kufur akbar. Nah, ketika Rasul nggak menjelaskan makna tangan itu Al-Qudrah, berarti Rasul ini menyembunyikan kebenaran, atau Rasul tidak tahu kebenaran. Itu konsekuensi ucapan mereka, kelaziman ucapan mereka. Na'udzubillahi min dzalik, pelecehan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perbuatan bid'ah amalia mereka. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan
yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Seperti dalam masalah ini juga. Ketika Allah mengatakan bal yadahum mabsutatan, tapi Rasul nggak menjelaskan apa makna yang benar dari yad tadi. Sebagaimana kata mereka tangan artinya al-qudrah. Berarti Rasul mengkhianati perintah Allah untuk menyampaikan apa makna yad tersebut. Namun sekali lagi apa yang mereka katakan tentunya hanya sekedar klaim saja tanpa bukti yang nyata yang benar. Ya, maka kita katakan ketika Rasul nggak menjelaskan arti yad itu al-qudrah, berarti itu bukan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Allah dan Rasul nggak menjelaskan apa arti tangan sebagaimana mereka, berarti maksud tangan ya tangan sebagaimana yang Allah firman. Dan kita ingat kajian terakhir kita tentang hadis masalah kata-kata maritu, kata Allah, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Ketika makna zahirnya ini tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, Rasul dalam hadits qudsi, Allah dalam hadits qudsi ini menjelaskan apa arti maritu, yaitu maridu abdi, hambaku yang sakit. Makanya ijma ulama mengatakan la yajuz, tidak boleh bagi Rasul untuk menunda atau tidak menjelaskan ketika dibutuhkan. Di dalam kaidah ushul fikih dikatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajat. Tidak boleh menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Ini bukan hanya masalah fikih, namun juga masalah akidah lebih utama lagi. Ketika Rasul nggak menjelaskan al-yad itu al-qudrah, istiwa itu istaula, berarti sekali lagi Rasul keliru. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kebatilan ucapan mereka. Kemudian kata Syekh Muhammad Amin Syinqiti, wa ahrafil aqaid, dan yang lebih utama untuk dijelaskan oleh Rasul dan tidak boleh bagi Rasul ataupun siapapun yang menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Misalnya ada seseorang yang sudah bawa pisau datang kepada seorang ustadz. Ustadz, boleh enggak saya bunuh orang itu sekarang? Saya mau bunuh orang itu. Sang ustadz mengatakan, nah nanti dulu, saya mau habiskan bakso saya. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai orang itu membunuh yang dia inginkan tanpa difatwakan haram oleh sang ustadz, karena ustadz menunda penjelasan di waktu dibutuhkan waktu saat itu juga. Ini sekali lagi ta'khirul bayan an waqtil hajah haram, mamnu. Tidak boleh menunda penjelasan ketika memang dibutuhkan. Seperti sudah keadaan orang itu minta fatwa mau membunuh namun nggak dijelaskan. Ini haram. Apalagi masalah akidah. La siyama ma dhahiru al-mutabadar minhu al-kufru wad dhalal. Apalagi yang kata mereka dhahirnya itu mengarah kepada kekufuran, kesesatan al-mubin yang jelas. Hatta ja'a ula'il jahala minal mutaakhirin. Sampai datangnya orang-orang yang bodoh yang mereka za'amu anallah atlaqa ala nafsi al-wasfa bima dhahiru mutabadar minhu la yaliku wa nabi sallallahu kata ma'ana dzalika dhahir mutabadar kufrun wa dhalal. Orang-orang mutaakhirin ahli kalam mereka mengklaim Allah menyatakan tentang dirinya dalam ayat yang kata mereka dohirnya itu kufur akbar, namun tidak dijelaskan oleh Rasul SAW. Bahkan Rasul dikatakan kata menyembunyikan, na'udzubillah min dzalik. Yajib sarful lafzi anhu, sampai mereka memalingkan, mentakwil-takwilkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa kullu hada min tilqat anfusi min ghairi i'timadin ala kitab wa sunnah. Ya, klaim-klaim mereka tadi tentunya dari hawa nafsu mereka, dari diri mereka, akal pikiran mereka, tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanaka hada buhtan azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Wala yakhfa anna hadzal qaul min akbarid dhalal. Ucapan mereka yang mengatakan dohirnya Al-Quran dan hadis itu kufur akbar karena tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, itu adalah ucapan yang paling sesat. Wa min a'dhamil iftira, yang paling dusta
ala Allah Jalla wa ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadiba. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mengatakan niat artinya kudrah, mereka mengatakan niat artinya kudrah. Ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi mereka sebelum mentakwil, mereka mentasbih dulu, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena tidak mungkin mereka mentakwil tanpa jatuh ke dalam tasbih terlebih dahulu. Kemudian ketika mereka jatuh ke dalam tasbih, mereka menuduh ayat dan hadis itu dohirnya kufur akbar. Ini konsekuensinya banyak sekali ucapan mereka. Maka hati-hati dengan ucapan-ucapan yang bid'ah, itu konsekuensinya banyak sekali. Wal haqqu la yashukku fi adna akil anna kulla wasfin wasafallahu bi nafsahu aw wasafa bi rasul sallallahu fadhahir mutabadir min sabiq ila fahmi man fi qalbi syai' minal iman huwa tanzihu tam an musyabahati syai' min sifatil hawadith. Yang benar, yang tidak diragukan oleh orang yang punya sedikit akal sehat, bahwasanya semua yang disifatkan oleh Allah terhadap dirinya atau semua sifat yang disifat oleh Rasulullah SAW kepada Allah, maka dohirnya yang dipahami itu mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Inilah yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ketika melewati ayat-ayat hadis-hadis sifat, mereka langsung mensinkronkannya, menjamakkannya dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'. Tidak sama sesuatu pun dengan Allah. Tidak serupa sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Ahlussunnah Salafi melewati ayat bal yadahu mabsuutatan, tangan Allah terbentang, langsung mereka ingat laisa kamitsli syai'. Tidak akan mungkin sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Selesai masalah. Beres sudah. Ketika mereka melewati ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kekala wajah Rabmu, mereka langsung ingat ayat laisa kamitsli syai'. Wajah Allah enggak sama dengan wajah makhluk, selesai. Ini bedanya ahli sunnah dengan ahli al-kalam atau ahli al-bidah dalam tauhid asma wa sifat. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah berkata, wa hal yunkiru aqilun anna sabiqa ila al-fahm al-mutabadir li kulli aqilin huwa munafatul khaliq lil makhluk fi dzati wa jami'i sifatihi. Kata beliau, ini dalam bentuk istifham ingkari, bertanya namun tujuannya untuk mengingkari, apakah orang yang punya akal sehat mengingkari dohirnya nas ayat atau hadis atau al-hadis itu menafikan atau bertentang atau membedakan antara khaliq dengan makhluk tentang zatnya dan semua sifatnya. La wallah la yunkir dzalik. Kata beliau, demi Allah, tidaklah orang yang berakal mengingkar. Artinya orang yang punya akal yang sehat pasti akan mengatakan beda antara zat makhluk dengan zat khaliq. Demikian pula sifat al-khaliq dengan sifat makhluk pasti beda. Yang itulah dohirnya an-nas. Dohirnya an-nas itu membedakan antara al-khaliq dengan makhluk, baik zatnya maupun sifatnya. Illa mukabirun wal jahil muftari. Kecuali orang yang mukabir, yang sombong, tidak mau menerima kebenaran, padahal sudah jelas kebenaran itu. Wal jahil muftari, atau orang yang jahil yang berdusta. Dan ini bukan saja ditujukan kepada yang di luar sana, bahkan yang di dalam juga demikian. Sudah jelas kebenaran, sudah disampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, disampaikan fatwa para ulama ahli sunnah, pembahasan yang terang benderang perbedaan antara khawarij dengan ahli sunnah, tapi tetap bersilat lidah, tetap sombong, nggak mau menerima. Naudzubillah min dzalik. Dan didukung oleh orang-orang yang jahil yang muftari atau jahil yang kuadrat. Tidak tahu kuadrat 100 atau 1000. Naudzubillah min dzalik. Wal jahil al muftari ala yazum ana dhahira ayati sifat la yaliku billah. Orang yang sombong tadi, yang jahil, yang murakkab, yang muftari, yang dusta,
Dia mengklaim bahwasanya zahirnya ayat sifat tidak layak bagi Allah. Li'annahu kufrun, karena itu kufur akbar. Wa tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Inna ma jarra ilaihi dzalik tanjizu qalbihi bi qadri tashbih bainal khaliq wal makhluk. Kenapa mereka mentakwil? Karena dalam otak mereka, dalam hati mereka sudah ada kotoran-kotoran najis tashbih atau virus tashbih. Ya. Makanya ketika mereka melewati ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat Allah, langsung muncul tasbih. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat demikian, maka nanti sama dengan sifat makhluk. Mereka takwilkan. Sebelum mereka mentakwil, mereka sudah mentasbih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena sudah banyak kotoran-kotoran tasbih dalam otak dan hati mereka. Fa'adahu syu'mu tashbih ila nafi sifatillah jalla wa'ala. Maka kotoran-kotoran tasbih itulah yang mengarahkan mereka untuk menafikan sifat-sifat Allah atau mentakwilkan sifat-sifat Allah. Wa adamil iman biha, tidak mengimani sifat-sifat Allah tersebut. Ma'anau jalla wa'ala waladhi wasafa biha nafsah. Padahal Allah sendiri yang mensifati dirinya dengannya. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekala wajah itu kalam Allah. Allah yang mensifati dirinya dengan wajah. Kok diingkar? Ya, na'udzubillah min dzalik. Antum a'lamul amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka meminteri Allah, meminteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadzal jahil musyabbihan awwalan wa mu'attilan tsani. Ahli kalam tadi dari kelompok Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka ini pertama kali jatuh ke dalam tasbih, musyabbihan, menyerupakan Allah dulu. Sekali lagi, ketika mereka melewati ayat-ayat sifat Allah yang muncul dalam benak mereka, tadi wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Kalau Allah itu istiwa di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Ini semuanya kotoran tasbih yang ada dalam benak mereka. Lalu mereka pun melangkah yang kedua, wah berarti harus ditakwilkan. Makna tangan artinya al-qudrah, istiwa artinya istaulah, dan seterusnya. Fartakaba ma la yaliqu billah. Mereka pun jatuh ke dalam hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibtidaan wa intihaan. Awal dan akhirnya mereka salah. Awalnya tasbih, akhirnya at-takwil. Inilah al-bid'ah, ya, yang yajuru ba'daha ila ba'din, mengantarkan kepada yang lainnya. Walau kana qalbu 'arifan billah, seandainya hati orang itu betul-betul mengenal Allah, kama yang bagi, seperti yang selayaknya bagi Allah. Mu'azziman lillah kama yang bagi, mengagungkan Allah yang sesuai dengan porsinya. Tahiran min akdari tasbih, orang itu suci hatinya dari kotoran-kotoran tasbih. Lakanal mutabadir indahu asabi ila fahmihi anna wasfallahi ta'ala balighun minal kalam wal jalal ma yaqta'u hama alaikil musyabah baina wa baina sifatil makhlukin. Kalau orang-orang itu betul-betul suci hatinya, otaknya dari kotoran tasbih, ketika melewati ayat-ayat hadis-hadis sifat Allah, maka dia punya keyakinan pasti ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat itu, ketika Rasul mensifati Allah dengan sifat-sifat itu, maka itu tidak mungkin ada bentuk penyerupaan dengan makhluk. Langsung ingat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, wa huwas sami'u al-basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu yang ada pada para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika mereka melewati ayat-ayat itu, mereka tetapkan apa adanya. Karena mereka yakin tidak mungkin ayat tentang sifat itu dhahirnya tasbih. Makanya mereka tidak pernah mentakwilkan. Itu bukti mereka menetapkan apa adanya dan mereka meyakini dhahirnya nas, ayat atau hadis tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian kata beliau, fayakunu qalbu musta'iddan lil iman bi sifatil kamal wal jalal ats-tsabita lillah fil Qur'ani was sunnati shahihah ma tanzihi tam an musyabati sifatil khalqi ala nahwi qawlihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya orang yang jauh dari kotoran tasbih, mereka yang betul-betul mempersiapkan diri untuk mengimani sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha mulia,
yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Bersama dengan itu mereka mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Saya ulang lagi, ayat ini laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzihun, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, namun bila taktil, tanpa meniadakan sifat Allah. Wa huwas samiul basir, itu isbatun, menetapkan sifat-sifat Allah, terutama sifat sama wal basar. Isbatun lakin bila tasbih, menetapkan tanpa menyerupakan. Ini pertengahan ahli sunnah. Tanzihun bila taktil, mensucikan tanpa meniadakan. Isbatun bila tasbih, menetapkan tanpa menyerupakan. Ini pertengahan ahli sunnah antara kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan kelompok Mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Nah, ini ucapan Imam atau Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Nanti lihat lagi dalam tafsir beliau surat Al-A'raf tadi. Wal Asy'ari, yaitu Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, kana fi akhir umri ala madhab Ahlussunnah wal Hadits. Imam Abu Hasan Asy'ari di akhir hayat beliau di atas akidah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ulama as-salaf, yaitu apa? Itsbatu ma asbatallah ta'ala li nafsihi fi kitabih, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau ala lisan Rasul SAW, yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW, min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, wala ta'til, tanpa meniadakan, wala takyif, tanpa membagaimanakan, wala tamtsil, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wa madhabul insan maqalau akhiran, madhabnya manusia yang terakhir dia pegang. Sebagaimana kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung pada akhir kehidupan manusia. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Berapa banyak yang dulunya salafi berubah menjadi haroki, menjadi khariji, naudzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah dari itu semuanya. Yang muslim bisa murtad dari agamanya. Maka harus kita betul-betul berpegang teguh dengan al-aqidah, manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Di antara kiatnya mempelajari kitab-kitab aqidah manhaj al-sunnah wal jamaah tanpa mengesampingkan pembahasan yang lainnya. Mazhabul insan maqalau akhiran. Mazhabnya seseorang tergantung pada akhirnya. Idza saraha bihasri qawli fi, kalau dia betul-betul menampakkannya, betul-betul dia menjelaskannya kepada umat, kama hiyal hal fi Abil Hasan, sebagaimana keadaan pada Imam Abu Hasan Asy'ari, kama yu'lam min kalami fil Ibanah, seperti yang diketahui dalam kitab beliau tadi Al-Ibanah, dan juga kitab Maqal Islamin dan Risalah ila al-Thaghar. Wa ala hada fatamamu taqlidi ittiba'u ma kana ali akhir. Maka untuk menyempurnakan taklid kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, ini untuk para pengikut beliau yang sekarang ini. Kalau kalian mengaku pengikut Abu Hasan Asy'ari, ikuti mazhab beliau yang terakhir tadi. Wa huwa iltizam madhhabi ahli hadis was sunnah, yaitu berpegang teguh dengan mazhab manhaj akidah ahli hadis was sunnah. Li'anal madhabus sahih al-wajibul ittiba', karena itulah yang wajib diikuti. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba liman azhar madhhab salaf wa antasaba li wa'taza ilaih. Tidak tercela bagi orang-orang yang menampakkan mazhab salaf dan dia berbangga dengan mazhab salaf dan dia menisbatkan diri kepada salaf. Bal yajibu qabul dzalika bil ittifaq, bahkan wajib menerima hal itu sesuai dengan kesepakatan. Fa inna madzhab salaf la yakunu ila haqqan, karena madzhab salaf itu pasti benar. Alal iltazama bi Abul Hasan nafsahu, dan itulah yang dipegang oleh Imam Abu Hasan Asy'ari di akhir hidup beliau. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf, manhaj salaf sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'il khatimah. Nah, kemudian jawaban
untuk syubhat yang ketiga, ya mereka mengatakan, kalian kenapa, wahai salafiyin, menyesatkan Asy'ariyah atau pengikut kelompok Al-Asy'ariyah. Padahal di kelompok Asy'ariyah itu banyak ulama-ulama masyhur. Ya, kalau kita mau sebutkan, seperti kata mereka ya, klaim mereka seperti Ibnu Hajar Asqalani, seperti Imam Nawawi kata mereka. Ya, ini sekali lagi syubhat yang juga sering kita dengarkan. Mereka mengatakan di barisan Asy'ariyah itu ada ulama-ulama besar yang juga kalian pakai. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi. Maka dijawab oleh Syekh. Yang pertama, ya kata beliau, al-jawab min wajhain, ada dua bantahan, dua sisi. Al-awwal anal haqqo la yuzanu birrijal. Ini manhaj Ahlussunnah. Kebenaran tidak dilihat dari orang per orang. Oh, kalau ada Ibnu Hajar Asqalani berarti pasti benar. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-haqqu, kebenaran min rabbika, dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kebenaran itu dengan dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Al-haqqa la yuzanu birrijal. Kebenaran bukan dilihat dari orang per orang. Oh, karena dia doktor, oh dia profesor, dia MH ataupun LC, pasti benar lah. Ya, atau ada kaidah yang mereka juga, ya orang-orang yang taklid buta, kalau doktor itu berlawanan dengan LC, pasti LC-nya batil, ya salah. Naudzubillah min dzalik. Ya, al-haqqu la yuzanu birrijal. Kebenaran tidak bisa diukur lewat orang perorangan. Kebenaran diukur dengan tadi, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dia yang pasti benar. Kata beliau, wa inna ma yuzanu rijal bil haqq. Orang itu yang ditimbang dengan kebenaran. Orang ini betul atau enggak ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Ini manhaj Ahlussunnah. Ini pegang erat. Ya, agar antum tidak terombang-ambingkan dengan fitnah yang ada. Wah, ini karena seniornya pasti benar. Tidak. Ya, sekali lagi, al-haq itu diketahui lewat qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Bukan lewat gelar akademiknya, bukan lewat keseniorannya. Meskipun nanti dikatakan di sini ada pertimbangan tersendiri. Ya, kalau orang itu memang kibar, ya, meskipun tidak selalu. Ini kata Syekh. Namun timbangan barometer yang pertama kali harus pahami bahwasanya al-haqqu la yuzanu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa dilihat dari orang perorangan. Dalam artian orang ini pasti benar terus. Orang ini karena doktor, profesor pasti benar. Tidak. Ya. Namun yuzanu rijal bil haqq. Orang itu ditimbang dengan kebenaran. Hada wal mizanus sahih. Ini timbangan. Ini tolak ukur yang benar. Wa in kana limaqamir rijal wa maratibim atharun fi qabuli aqwalihim. Meskipun dalam suatu keadaan, suatu kondisi, kedudukan seseorang itu ada pengaruhnya dalam masalah diterima atau tidaknya ucapannya. Makanya Rasul mengatakan al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu ada pada para senior-senior pembesar-pembesar ulama kalian. Meskipun ini bukan sesuatu yang asal atau yang paten. Bisa jadi yang senior yang keliru karena menyelisih qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Namun sekali lagi ukuran pertamanya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ini timbangan barometernya yang utama. Timbang semuanya. Ya. Kama nakbal khabar al-adl wa natawaqqaf fi khabar al-fasik. Contohnya kita menerima kalau dalam masalah hadis ya, hadis itu sahih kalau diriwayatkan oleh orang yang adil, yang jujur, yang dia terpercaya. Wa natawaqqaf, dan kita tidak mau menerima khabar dari orang yang fasik. Lakin laisa hada huwal mizan fi kulli hal. Meskipun ini bukan timbangan dalam segala keadaan. Ya. Fa innal insan basarun yafutu min kamilil ilmi wa quwwatil fahm. Seseorang terkadang ia luput dari kebenaran. Basarun yafutu min kamalil ilmi wa quwwatil fahm.
Terkadang lewat sebuah hadis, terkadang dia tidak memahami dan seterusnya. Ma yafutuhu faqad yakun rajul dayyinan wa khuluqin lakin yakunu naqisal ilmi aw dhaifal fahm. Bisa jadi dia itu orang baik, cuma dia tidak banyak belajar ya, ataupun dia kurang pemahaman. Fayafutu minas shawab, maka terlewatkan kebenaran. Biqadri ma hasala lahu minan naqs wa dha'f, sesuai dengan kadar kekurangan ilmunya, kelemahan ilmunya. Au yakunu qad nasa an tariqin muayyan, atau karena memang dari awalnya dia sudah tumbuh di atas mazhab yang keliru. Au mazhab muayyan la yakadu ya'rif ghairahu, tidak tahu kecuali yang dia pahami sejak kecil itu. Fa yadhunnu anna shawab munhasilun fihi, dia kira itu yang benar padahal itu salah. Artinya banyak penyebab orang itu keliru. Asani, ya, artinya sekali lagi, ketika dikatakan Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi ada di barisan mereka, ya, menurut klaim mereka, itu bukan menunjukkan mereka di atas kebenaran. Karena buktinya para ulama pun membantah Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang menyebutkan tentang mukhalafat. Ya, ada beberapa buku tentang mukhalafat, penyimpangan, penyelisihan dalam Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Namun Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, nanti kita mau jelaskan sekarang ini juga, kata para ulama, beda antara Ibnu Hajar Asqalani dengan Al-Asy'ari. Memang betul Imam Ibnu Hajar Asqalani jatuh tergelincir dalam masalah takwil sifat. Ya. Tapi asal manhaj beliau, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau ulama besar. Dan antum harus ketahui juga, akidah Asy'ariyah itu bukan sekedar takwil sifat, tapi dari dasarnya sudah keliru. Makanya beda antara Ibnu Hajar Asqalani dengan Asy'ariyah. Apa bedanya? Ibnu Hajar Asqalani terkenal ulama al-hadits. Beliau manhajnya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, dan beliau ulama besar. Tapi tergelincir dalam salah satu bab yang itu juga penyimpangan Asy'ariyah. Jadi bukan dikatakan beliau Asy'ariyah tulen, tidak. Beda dengan misalnya Ar-Razi dan sebagainya yang merupakan ahli kalam yang mereka menuhankan akal daripada anak atau mendahulukan akal daripada anak. Jadi beliau hanya tergelincir dalam masalah takwil sifat Allah, dan ulama pun meluruskan, membantah, tetap dibantah, tetap diluruskan. Namun tidak bisa dikatakan beliau sama dengan orang-orang ini. Ibnu Hajar Asqalani terkenal ulama Ahlussunnah, ulama hadis yang intinya menyuruh kepada qala Allah wa Rasul wa qala as-sahabah. Namun dalam bab ini beliau tergelincir. Dan itu bukan ukuran. Makanya dikatakan tadi bahwasanya al-haqqu la yuzanu birijal, kebenaran tidak bisa diukur dari perorangan tadi. Asani annana idza qabana rijal ala tariqil asy'ariyah bil rijal alladziina hum ala tariqis salaf wajadna fi hadhihi tariq man hum ajal wa a'dham wa ahda wa aqlam min alladziina ala tariqil asy'ariyah. Kalau kita istilahnya mau adu-aduan ulama antara ulama Asy'ariyah dengan ulama ahli sunnah wal jamaah yang sejati, ya kalah jauh. Ibnu Hajar Asqalani misalnya, dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah, dibandingkan dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada apa-apanya. Bahkan tokohnya mereka, pendirinya mereka, Imam Abu Hasan Asy'ari, dibandingkan dengan 4 mazhab tadi, tidak ada apa-apanya. Kata Syekh juga, apalagi illa irtaqaita man faqam ila man faqam. Lebih dari 4 imam 4 mazhab tadi, kembali kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'. Kalau mau diadu ulama-ulama kita dengan ulama mereka, ya jauh. Para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, nggak ada apa-apanya mereka-mereka ini. Meskipun tetap kita akui, Ibnu Hajar Asqalani ulama Ahlussunnah. Mereka Imam Nawawi ulama Ahlussunnah. Tapi kalau dibandingkan dengan yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai apa adanya, sesuai dengan zahirnya, tidak ada apa-apanya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya di atas akidah as-salaf ashabil hadits yang menetapkan sesuai dengan apa adanya. Ini kalau mau istilahnya adu ulama, nggak ada apa-apanya. Namun sekali lagi, mereka ulama-ulama tersebut tidak bisa dikategorikan Asy'ariyah tulen seperti Ar-Razi atau yang lainnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Wa nahnu la nunkir anna li ba'dil ulama al-muntasibin ilal asy'ari qadama sidqin. Qadama sidqin fil Islam wa dzabba anhu wal inaya bi kitabillah ta'ala wa bi sunnati Rasul sallallahu. Kita nggak mengingkari ada sebagian ulama-ulama yang dikategorikan tadi oleh mereka dalam barisan mereka itu punya pengorbanan, perjuangan, jasa dalam Islam, dan mereka membela Islam, dan mereka punya perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, riwayatan wa dirayah. Seperti yang kita sampaikan tadi, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi kata mereka. Kita akui dan kita wajib meyakini mereka ulama-ulama ahli sunnah. Cuma ada ketergelinciran. Namun sekali lagi tidak bisa mereka dikategorikan sebagaimana Asy'ariyah yang tulen. Manhajnya sudah berbeda. Cuma emang ada ketergelinciran dari mereka. Dan mereka dikategorikan ulama mujtahidin. Kalau mereka berijtihad dan salah punya satu apa? Pahala. Beda kata para ulama dengan orang-orang yang memang awalnya itu jahil tapi berijtihad atau nekat berijtihad. Betul pun ijtihadnya tetap salah. Kenapa? Karena dia al-ilmu ba'dal qawli wal amal. Yang kita sampaikan tadi, beda antara manhaj ru'yatul hilal dengan al-hisab. Meskipun hasilnya sama, tetap yang pakai hisab salah. Kenapa? Menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Orang jahil berfatwa misalnya, hasilnya sama dengan fatwa ulama misalnya, tetap yang jahil itu berdosa. Kenapa? Karena dia melanggar firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, beda ijtihadnya orang alim dengan ijtihadnya yang jahil, apalagi jahil murakkab. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih bin Fauzan pernah ditanya, kenapa kok beda muamalah kita terhadap Said Qutb dengan muamalah kita terhadap Ibnu Hajar dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mereka juga ada kesalahan, Said Qutb ada kesalahan. Tapi kok kita beda menghormati Ibnu Hajar, menghormati Imam Nawawi, tapi kita mentahdir Said Qutb dengan penyimpangan-penyimpangannya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dan juga ulama yang lain, beda antara Ibnu Hajar Asqalani dengan Said Qutb. Ibnu Hajar Asqalani terkenal ulama al-hadis, tidak ada yang meragukan. Tapi Said Qutb dia bukan ulama, dia jahil. Dia ini sastrawan, tapi lancang menulis tafsir, menulis kitab-kitab dan sebagainya. Maka sekali lagi beda pula muamalah kita. Sekali lagi, Said Qutb jahilnya pun jangan kita juga keliru. Dia ahli bahasa, karena dulu ada orang-orang kita mengatakan dia nggak tahu bahasa Arab. Said Qutb sastrawan dia, cuma memang menyimpang. Sekali lagi, dia ngelama. Tapi jangan sampai antum seperti yang terjadi dulu, ada yang mengatakan Said Qutb nggak tahu bahasa Arab. Dia sastrawan bahasa Arab. Cuma dia sekali lagi jahil terhadap masalah agama. Namun dia nekat menulis kitab tafsir. Makanya kalau dia salah, salahnya double. Salah manhajnya dan juga salah apa? Hasil daripada ucapan. Makanya beda sikap Ahlussunnah terhadap ijtihadnya alim yang salah dengan ijtihadnya orang yang jahil dan juga salah. Kata beliau, wal hirs ala naf'il muslimin wa hidayatin walakin hada la yastalzim ismatan minal khata. Kita akui ulama-ulama itu punya jasa yang luar biasa, tapi mereka tidak maksum dari kesalahan. Fi ma akhtau fi wala qabula qaulihim fi kulli ma qalu. Keilmuan mereka, kedudukan mereka tidak melazimkan kita harus menerima semua ucapan mereka. Semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Wala yamna min bayani khata'i. Tapi hal itu pun tidak mencegah kita menjelaskan kesesatan, kesalahan mereka. Ini pertengahan Ahlussunnah. Tetap kalau yang ulama salah dalam berijtihad, kita hormati. Tapi tetap kesalahannya boleh dibantah. Jangan sampai pobi dengan istilah bantahan. Naudzubillahi min dzalik. Ini hulu. Naudzubillahi min dzalik.
Waradi lima fi dzalik min bainil haqqi wa hidayatil khalq. Itu tujuannya untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran. Maka sungguh jahil, sungguh bodoh orang-orang yang istilahnya fobi alergi dengan bantah. Padahal ini sudah jelas dalam dunia para ulama, manhaj para ulama. Kalau ada yang salah, siapapun tetap harus diluruskan. Terkadang perlu juga dengan keras, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, perumpamaannya seperti dua tangan dalam masalah mencuci. Kalau yang kotor mungkin debu bisa ditiup hilang, tapi kalau kotoran saya cat, harus keras dengan kasar biar hilang. Namun orang-orang yang menyimpang atau jahil terhadap manhaj salaf, pura-pura sok, alim dan sebagainya, padahal jahil murakkab. Kemudian kata beliau yang terakhir, wala nungkir aidan anna li ba'din qasdan hasanah. Ulama-ulama itu tidak dilakukan lagi, mereka punya niat yang baik fi madzhaba ilai, meskipun salah wa khafi alai al-haqq, tersembunyi kebenaran bagi mereka. Walakin la yakfi li qabil qaul husnul qasd ini. Meskipun demikian tidak cukup kita menerima kebenaran dari niat yang baik. Contohnya kelompok teroris, mereka ini niatnya lillahi ta'ala, secara umum demikian zahirnya demikian. Namun tidak boleh kita membenarkan perbuatan mereka yang menyimpang, teror mereka yang keji. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Bala budda an yakuna muwafiqan li syariatillah, harus niat yang baik sesuai dengan syariat Allah, akan menjadi ahsanu amala. Fa in kana mukhalifan laha wajib raddu ala qaili kain man kana. Kalau ucapannya salah, menyimpang, kata beliau wajib dibantah. Wajib raddu. Sekali lagi, membantah ucapan yang salah, yang menyimpang dari siapapun, ini suatu yang lumrah, maklum bidarurah dalam dunia ilmu para ulama. Beda dengan orang yang jahil namun ngelamat. Kain mangkana, meskipun yang salah itu tadi, yang ulama tetap kesalahannya harus dibantah. Karena Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fawaradun. Barang siapa yang berbuat kebaikan atau berbuat suatu amalan tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Tsumma in kana qailu ma'rufan bin nasiha. Kalau yang mengatakan itu terkenal, dia betul-betul di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba, niatnya baik, dan betul-betul mencari kebenaran, u'tidra'an, dia diberikan uzur fi hadil mukhalafah, dalam artian seperti ulama tadi, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, tidak dikatakan alil bid'ah, karena sekali lagi itu ketergelinciran, dan kebaikan beliau, ilmu beliau menutupi kesalahan-kesalahan beliau. Ini bedakan dengan orang yang jahil namun ngelama, lancang berijtihad. Kalau salah, disalahkan manhajnya, salahkan pula hasil ijtihadnya tadi. Wa illa umila bima yastahiqu bisu'i qasdi wa mukhalafatihi. Sekali lagi, beda kesalahan mujtahid dari para ulama dengan kesalahan ijtihad dari orang yang jahil namun ngelama. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah pembahasan terakhir minggu besok atau Sabtu besok, Sabtu minggu depan, tentang hukum ahli at-takwil. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.